Tetrasiklin merupakan turunan dekadnaftasen karboksamida polisiklik, di mana antibiotik tetrasiklin ini merupakan antibiotik spektrum luas yang bersifat bakteriostatik yang mampu menghambat sintesis protein. Nah, di mana tetrasiklin ini lebih efektif terhadap senyawa mikroba yang aktif terhadap dinding selnya. Contohnya seperti apa? Yaitu Mycoplasma pneumonia, kemudian Streptococcus, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari metode Kirch-Enberg itu atau kertas cakram ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan kepekaan antibakteri terhadap suatu antibiotik. Jadi pada caranya ini digunakan suatu cakram kertas saring yang berfungsi sebagai tempat penampungan zat antimikroba. Jadi prinsip ujinya yaitu membandingkan zona hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji oleh dosis senyawa antibiotik yang diuji terhadap zona hambatan oleh dosis antibiotik baku pembanding pada media. Di mana pada metode ini untuk menguji antibiotik tetrasiklin dengan metode Kirch-Enberg atau difusi agar, ini dia akan melihat nih bagaimana penghambatan dari bakteri tersebut ketika diberinya tetrasiklin. Nah, bagaimana tetrasiklin ini menghambat bakteri tersebut? Jadi dengan metode Kirch-Enberg tadi, jadi, prosedur yang pertama itu bakteri akan disuspensikan ke dalam larutan NaCl steril pada tabung reaksi dengan standar McFarland. Kenapa NaCl larutan? Karena NaCl larutan ini akan menjadi suatu untuk pertumbuhan mikrobanya tersebut. Kedua, ditanam dengan swab ke medium MHA. Kemudian yang ketiga itu diletakkan ke paper disc atau kertas cakramnya tersebut antibiotik tetrasiklin, lalu diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah itu kita lihat hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan bakteri. Nah, jadi sensitivitas dari suatu bakteri ini akan terlihat terhadap antibiotik yang ditentukan oleh diameter zona hambatnya yang terbentuk. Jika semakin besar diameternya, maka semakin besar juga terhambatnya pertumbuhan dari bakteri tersebut, sehingga diperlukanlah standar acuan untuk menentukan apakah bakteri itu resisten atau peka terhadap suatu antibiotik. Lalu kira-kira bagaimana target dari tetrasiklin ini sehingga dia dapat menghambat antimikrobanya, yaitu setelah seperti yang saya katakan bahwa tetrasiklin ini akan menghambat sintesis proteinnya dengan cara menghambat ikatan subunit kecil 30S ribosom dengan tRNA amino asil pada sisi asam amino unit besar 50S yang terletak di kompleks ribosom mRNA-nya. Nah, penghambatan pergerakan tRNA untuk berikatan nantinya akan menyebabkan gangguan pembentukan rantai polipeptida. Nah, ketika diberinya tetrasiklin, maka ada bakteri yang resisten ataupun akan mati terhadap antimikroba. Nah, kenapa ada beberapa bakteri yang masih resisten? Itu terjadinya karena adanya perubahan sisi pengenalan target tetrasiklin hingga memiliki afinitas yang rendah maupun adanya perubahan uptake antibiotik tersebut karena berkurangnya permeabilitas membran bakteri yang kemudian dikenal sebagai mekanisme efflux. Nah, proses efflux ini suatu proses di mana sebuah transport tunggal berupa suatu protein membran yang mampu memindahkan sejumlah antibiotik dari dalam sel ke substrat hingga menyebabkan resistensi bakteri tersebut terhadap tetrasiklin. Jadi pada dasarnya uji potensi antibiotik tetrasiklin terhadap bakteri Streptococcus ini ada beberapa bakteri
yang resistensi dan juga ada yang mati terhadap antibiotik tetrasiklin. Nah, ketika mati tersebut, kenapa bisa tersebut? Karena target dari tetrasiklin adalah menghambat sintesis protein dari bakteri tersebut. Nah, kenapa bisa menyebabkan resistensi terhadap bakteri tersebut? Karena tadi bakteri tersebut mengubah strukturnya, mengenali struktur dari target tetrasiklin sehingga dia tidak akan mempan lagi dengan target yang telah dibentuk oleh tetrasiklin tersebut, sehingga bakteri tersebut akan mengalami resistensi.